Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widiawati dari manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan obligasi dan saham. Mengapa kita perlu mengetahui perbedaan antara saham dan obligasi? Langsung saja, bahwa obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, berisi janji dari pihak yang menertibkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli. Nah, berarti di sini pemerintah ataupun perusahaan menertibkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman. Sehingga kita mengambil contoh sebuah perusahaan. Maka jika perusahaan mendapatkan modal dari menjual saham, maka akan masuk ke dalam ekuitas. Sedangkan jika perusahaan mendapatkan pinjaman dari obligasi, maka akan masuk ke dalam kewajiban atau utang. Nah, itulah namanya obligasi. Sedangkan saham yaitu dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau persediaan terbatas. Dari definisi tersebut tertulis bahwa perusahaan menertibkan saham untuk mendapatkan modal usaha dari seseorang atau pihak tertentu. Jadi penekanannya adalah menertibkan saham untuk mendapatkan modal. Selanjutnya, apa kekurangan dan kelebihan kedua instrumen ini? Kekurangan dan kelebihan dari kedua instrumen ini. Jadi dalam berinvestasi ada dua faktor penting yang mendasari pengambilan keputusan, yaitu keuntungan atau bisa kita bilang capital gain, juga risiko yang ditanggung. Pertama, saya akan membahas segi kemampuan dalam menghasilkan uang. Jika kita menilai dari dua jenis investasi ini, maka yang lebih besar untuk menghasilkan uang adalah saham. Karena investasi saham dapat mengalami pergerakan yang tidak terbatas. Sedangkan obligasi, Anda hanya mendapatkan uang dari pembayaran kupon atau imbalan hasil yang dimana pembayarannya tetap. Dan Anda juga dapat menghasilkan uang dari selisih harga beli obligasi dengan harga jual obligasi Anda. Tetapi jika kita melihat dari segi resiko yang ditanggung, maka saham memiliki resiko yang lebih besar. Karena dengan kemungkinan imbal hasil yang lebih besar, maka ada juga kemungkinan bahwa Anda mengalami kerugian yang sangat besarnya juga. Dan resiko terberat dari berinvestasi di saham adalah perusahaan yang Anda beli akan di delisting dan dari bursa, atau dalam kata lain perusahaan Anda bangkrut. Dan menurut aturan perusahaan, yang bangkrut harus melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu. Baru setelah ada sisa uang akan dibagikan kepada semua pemegang saham sebagai ganti rugi. Tetapi berbeda dengan obligasi yang dimana investasi Anda dijamin oleh pemerintah. Karena menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara, di sana tertulis bahwa pemerintah wajib membayar utang bunga dan pokok setiap surat utang negara pada saat jatuh tempo. Sehingga dari UU tersebut dapat dikatakan bahwa jika Anda berinvestasi di obligasi, pemerintah kemungkinan investasi Anda tidak terbayar, kemungkinan kecilnya, kecuali negara kita ini bangkrut. Jadi kesimpulannya adalah jika Anda berinvestasi di saham, Anda memiliki kemungkinan untuk menghasilkan uang atau capital gain yang sangat besar, tetapi juga disertai dengan kemungkinan untuk mengalami kerugian yang besar juga. Ada lebih buruk lagi sampai tidak bernilai. Sedangkan jika Anda berinvestasi di obligasi, maka Anda hanya akan mendapatkan keuntungan dari kupon, dan Anda juga dapat mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual Anda. Sedangkan risiko Anda tanggung jawab hampir tidak ada, kecuali negara atau perusahaan yang Anda beli obligasinya mengalami kebangkrutan. Di sini ada contoh soal dari obligasi, yaitu suatu obligasi memiliki nilai nominal atau face value 10.000, jatuh tempo 10 tahun, mempunyai harga pasar 8.000 dan menawarkan kupon rate 6% per tahun. Berapa nilai obligasi tersebut berdasarkan kondisi tingkat bunga yang berlaku 8%. Jadi diketahui di sini face value-nya 10.000 kali 8.000 sama dengan 80.000. I sama dengan face value yaitu 8%. Jadi sama dengan 80 atau 0,08. Di total jadi 6.400.000. Nah, mari kita jawab. Di sini memakai rumus obligasi, langsung saja 6.400.000 dikali 8% kali 10 ditambah 80 juta dikali 8% kali 10 sama dengan 6.400.000 dikali 6,710 ditambah 80 juta dikali
sama dengan 42.944.000 ditambah 37.040.000 sama dengan 79.984.000. Jadi nilai obligasi berdasarkan tingkat bunga yang berlaku 8% sebesar 79.984.000. Di sini yang selanjutnya yaitu contoh soal saham. Tentukan tingkat pendapatan tahunan atas saham biasa apabila dividen semi tahunan sebesar Rp800 dan harga per lembar saham Rp16.000. Nah, mari kita jawab. Dividen tahunan sama dengan 2 kali 800 sama dengan 1.600. Jadi pendapatan tahunan sama dengan dividen tahunan per lembar dibagi harga per lembar sama dengan 1.600 dibagi 16.000 dikali 100% sama dengan 10%. Jadi harga per lembar saham 16.000 dengan dividen 800, tingkat pendapatan tahunnya adalah 10%. Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.